pemirsa semua yang sudah menonton video kali ini. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai materi pada video kali ini, kita membahas dulu nih terkait bab 1 pendahuluan. Nah, yang pertama ada latar belakang. Di sini latar belakang mengatakan bahwa database pelanggan itu merupakan dasar yang sangat kuat atau penting dalam implementasi strategi manajemen hubungan pelanggan. Performa dan keberhasilan manajemen hubungan pelanggan sangat dipengaruhi oleh kecakapan dalam pengambilan, penyimpangan, menganalisa, distribusi, dan penggunaan database pelanggan. Secara strategis, database pelanggan dapat digunakan untuk mengidentifikasi mana sih pelanggan yang harus didapatkan dan dipertahankan, lalu sehingga perusahaan dapat fokus untuk mengelola pelanggan yang memberikan profit bagi bisnis perusahaan. Secara operasional, perusahaan membutuhkan database pelanggan untuk meningkatkan servis dan jasa, otomatisasi proses transaksi dan proses pemasaran, serta peningkatan kualitas servis pelanggan. Oke, baik teman-teman, karena tadi kita sudah membahas mengenai latar belakang, lalu selanjutnya kita akan atau sudah pasti membahas rumusan masalah yang kelompok sudah tuliskan pada makalah untuk materi kali ini. 1. Apa definisi data pelanggan? 2. Apa saja jenis database? 3. Apa saja kategorisasi database? 4. Apa saja keuntungan penggunaan database pelanggan? 5. Bagaimana cara menganalisis strategi dan taktik CRM? 6. Bagaimana cara menganalisis melalui customer life cycle? 7. Bagaimana cara menganalisis data terstruktur? 8. Bagaimana cara menganalisis data tidak terstruktur? 9. Bagaimana cara menganalisis big data? 10. Bagaimana cara melaporkan hasil analisa CRM? Baik, berikutnya kita akan membahas setelah rumusan masalah, yaitu tujuan dari rumusan masalah ini. Nah, yang pertama atau 1, mengetahui definisi data pelanggan. 2. Mengetahui jenis database. 3. Mengetahui kategorisasi database. 4. Mengetahui keuntungan penggunaan database pelanggan. 5. Mengetahui cara menganalisis strategi dan taktik CRM. 6. Mengetahui cara menganalisis melalui customer life cycle. 7. Mengetahui cara menganalisis data terstruktur. 8. Mengetahui cara menganalisis data tidak terstruktur. 9. Mengetahui cara menganalisis big data. 10. Mengetahui cara melaporkan hasil CRM. Oke, baik, teman-teman pemirsa yang sedang menonton video kali ini, karena tadi saya sudah menjelaskan mengenai bab 1 yaitu pendahuluan, selanjutnya kita akan masuk ke bab 2 yaitu mengenai pembahasan. Nah, pembahasan kami yang pertama yaitu ada definisi data pelanggan. Data pelanggan adalah kumpulan data yang relevan terkait dengan informasi yang dikumpulkan dari masing-masing pelanggan yang ada dan potensial. Basis data pelanggan dapat mencakup data nilai dari detail pelanggan seperti nama orang, nomor telepon, alamat email, dan lain-lain. Perusahaan biasanya memiliki lebih dari satu database pelanggan. Hal ini dikarenakan database tersebut memiliki fungsi masing-masing dari berbagai perspektif seperti penjualan, pemasaran, servis atau jasa, dan logistik. Oke, baik teman-teman semua, di sini saya tidak menjelaskan definisi saja. Selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis database. Jenis database yaitu ada 3. Teman-teman bisa lihat contohnya pada layar kalian yang kalian nonton pada kali ini. Di situ ada data tidak terstruktur, data semi terstruktur, dan data terstruktur. Nah, di sini kalian bisa lihat bedanya masing-masing ya teman-teman. Tapi informasi yang diberikan itu sama, tetapi cara penyampaiannya saja yang berbeda. Gitu ya teman-teman ya. Nah, yang terstruktur dia sangat jelas, nomor atau NIM-nya berapa, namanya siapa, usia dan prodi. Nah, tapi kalau data semi terstruktur itu ditulis secara beruntutan gitu, berurutan. Nah, kayak kalau misalnya di data terstruktur itu nomor dulu, nama, usia, baru prodi. Nah, kalau di data semi terstruktur sama tapi dia berurut ke bawah. Nah, kalau data tidak terstruktur, dia dijadikan satu kesatuan kalimat, jadi satuan paragraf yang kalian bisa lihat di contoh pada PPT. Jadi di situ langsung dituliskan, oh sekarang ini nomor mahasiswanya ini, prodi ini, dan langsung lanjut. Itu langsung dalam satu kesatuan kalimat. Data. Berdasarkan sumber data terdapat 2 jenis data internal dan data eksternal. Data internal adalah sebuah data asli yang menguraikan situasi dan kondisi pada suatu organisasi secara internal. Data ini dihasilkan melalui penelitian sendiri, bukan dari hasil orang lain. Contoh dari data internal adalah data penjualan, data stok gudang, data pegawai, dan sebagainya. Data eksternal. Data eksternal adalah data yang menguraikan situasi dan kondisi yang berada di luar organisasi. Misalnya adalah data tingkat preferensi pelanggan dan konsumen dalam penggunaan suatu produk dan sebagainya. Kategori data berdasarkan cara memperolehnya. Jenis data sekunder dan data primer adalah data yang dikategorikan berdasarkan cara memperolehnya. Data primer. Jenis data primer adalah data yang diambil atau dikumpulkan secara langsung dari objek penelitian oleh seorang peneliti maupun organisasi. Contoh dari data primer adalah kepuasan pelanggan terhadap pelayanan di PLN, yang mana data tersebut diperoleh dengan menyebarkan kuesioner ataupun wawancara secara langsung. Data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian, namun sudah dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai metode baik secara komersil maupun non-komersil. Contoh data sekunder adalah jumlah warga di desa, data APBN,
Kategori data berdasarkan waktu pengumpulan. Data cross-section adalah data yang menunjukkan titik waktu tertentu, misalnya laporan penjualan per 17 November 2019. Data time series atau berkala adalah data yang menggambarkan sesuatu dari waktu ke waktu atau periode secara historis. Contohnya, data perkembangan nilai tukar dolar terhadap rupiah dari tahun 2015 hingga 2019. Kategori data berdasarkan jenis data. Yang pertama, data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang berupa angka-angka. Contohnya adalah jumlah pengguna media sosial di Indonesia dan data jumlah siswa di sekolah menengah pertama. Selanjutnya, data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang berupa kata-kata yang mengandung sebuah makna. Misalnya adalah tanggapan masyarakat terhadap penggunaan plastik dan mengenai tanggapan para ahli terhadap pengidap kanker dan sebagainya. Keuntungan penggunaan database pelanggan. Customer database dapat memberikan banyak manfaat untuk membuat suatu bisnis menjadi sukses. Ada beberapa manfaat customer database yang perlu diketahui. Yang pertama, mengetahui potensi pasar. Database yang akurat dan lengkap akan membantu pengusaha dalam melakukan penentuan potensi pasar sesuai dengan kelompok, umur, atau area, sehingga perusahaan dapat membuat analisis produk yang tepat untuk calon pembeli yang pas. Selanjutnya, petunjuk arah penjualan produk. Salah satu penggunaan dari customer database yaitu dapat dipakai sebagai penunjuk arah penjualan. Maksudnya adalah supaya pebisnis atau pengusaha mengetahui cara supaya produk dapat memasuki pasar yang sesuai. Membuat analisis penjualan. Database yang lengkap dan dibuat dengan baik akan membuat pengusaha dalam menawarkan produk baru atau pelanggan baru maupun pelanggan lama. Dari analisis penjualan, bisa melihat performa penjualan selama periode tertentu, mengetahui perbandingan penjualan baru dengan repeat sales, mengetahui jumlah permintaan produk, dan bisa memperkirakan harga pasar. Selanjutnya, sarana komunikasi. Customer database dapat dipakai untuk menjalani komunikasi dua arah dengan pelanggan. Komunikasi bisa dilakukan secara personal, sehingga pelanggan lebih merasa dekat dengan produk yang ditawarkan. Komunikasi dengan pelanggan juga bisa menciptakan loyalitas pelanggan yang cenderung sulit untuk didapat. Selanjutnya, mengetahui customer blacklist. Walaupun menawarkan produk kepada banyak konsumen sekaligus adalah hal yang baik, namun perlu diketahui bahwa jangan sampai menawarkan produk kepada orang yang salah. Dari database yang dimiliki, pebisnis bisa mengetahui konsumen mana yang mengalami masalah ketika melakukan kegiatan jual beli. Perusahaan juga bisa memasukkan pelanggan ke dalam kategori blacklist, misalnya karena bermasalah saat membayar atau seorang fake customer. Selanjutnya, membuat strategi bisnis yang sesuai. Dalam menjalankan suatu bisnis, perlu melakukan suatu strategi yang tepat dan efektif supaya bisnis bisa terus berkembang. Memakai data untuk membuat suatu strategi bisnis sangat penting untuk dilakukan. Harapannya, pendapatan bisnis bisa stabil bahkan meningkat. Dari customer database Excel juga yang jelas dan akurat, perusahaan bisa menawarkan produk dengan lebih efektif. Selanjutnya, analisis strategi dan taktik CRM. Database pelanggan dapat dianalisis untuk menentukan strategi dan taktik perusahaan. Strategi adalah rencana tindakan untuk mencapai tujuan jangka panjang, sedangkan taktik adalah manuver tertentu yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Perbedaan strategi dan taktik dapat dilihat dari tabel berikut. Dari tabel terlihat untuk meningkatkan pendapatan, strategi yang dapat dilakukan adalah mencari pelanggan baru, dan taktik yang dapat digunakan adalah membuat produk unggulan, mencari peluang-peluang baru, menjaga hubungan pelanggan yang bernilai, kampanye penjualan cross-sell dan upsell. Untuk mengurangi biaya, strategi yang dapat digunakan adalah otomatisasi proses penjualan, dan taktik yang dapat digunakan adalah pelayanan pelanggan secara online, mengurangi pelanggan yang tidak menguntungkan, meningkatkan produktivitas penjualan, dan meningkatkan kualitas data. Dan untuk meningkatkan kepuasan atau loyalitas pelanggan, strategi yang dapat digunakan meningkatkan manajemen komplain, dan taktik yang dapat digunakan adalah meningkatkan kualitas pelayanan pelanggan, meningkatkan pengalaman berbelanja, meningkatkan program membership, dan meningkatkan proposisi nilai. Selanjutnya, analisis melalui customer life cycle. Terdapat 3 tahap dalam customer life cycle, yaitu akuisisi pelanggan, retensi pelanggan, dan pengembangan pelanggan. Pada tahap akuisisi pelanggan, strategi yang digunakan adalah bagaimana mengidentifikasi calon pelanggan baru, serta menentukan proses kualifikasi atau scoring untuk menentukan apakah calon pelanggan memiliki prospek yang baik atau tidak. Pada tahap retensi pelanggan, CRM dapat dimanfaatkan untuk menentukan mana pelanggan yang memiliki potensi nilai tertinggi di masa depan, bagaimana membangun strategi manajemen pelanggan yang tepat, atau menentukan cost-benefit program loyalitas pelanggan. Salah satu strategi utama untuk meningkatkan profitabilitas adalah untuk mempertahankan pelanggan yang memiliki nilai umur masa depan terbesar. Pada tahap pembangunan pelanggan, CRM digunakan untuk meningkatkan nilai bisnis pelanggan tetap, misalnya melalui cross-selling
atau upselling. Selain itu, analisis CRM diperlukan untuk menentukan program apalagi yang ditawarkan kepada pelanggan atau merencanakan sebuah event untuk meningkatkan komunikasi dengan pelanggan. Selanjutnya, analisis data terstruktur. Analisis CRM untuk data terstruktur dikembangkan dengan baik. Prosedur statistik sederhana seperti komputasi total, rata-rata mode, median, dan rentang adalah dasar dari banyak laporan standar deskriptif yang dibuat oleh penggunaan CRM. Untuk mengelola data terstruktur umumnya dapat menggunakan OLAP atau data mining. Ada dua jenis data terstruktur, yaitu kategorical data dan continuous data. Kategorical data adalah entitas yang dapat disortir menjadi grup atau kategori, seperti tipe produk, gender, atau negara. Continuous data adalah data yang berasal dari suatu rentang terbatas atau tidak terbatas. Continuous data terbagi menjadi dua, yaitu interval data atau data yang tidak memiliki zero point, contohnya data temperatur, dan data ratio, data yang memiliki zero point, contohnya tinggi badan. Selanjutnya, analisis data tidak terstruktur. Data tidak terstruktur adalah data yang tidak sesuai dengan predefined data model dan dapat berupa data teks maupun non-teks, seperti PDF, spreadsheet, gambar, audio, video, dan multimedia. Metode analisis data tidak terstruktur yang paling maju saat ini adalah text analysis. Text analis dapat mengambil informasi yang relevan dari dokumen data tidak terstruktur, kemudian mengubahnya menjadi informasi terstruktur yang dapat digunakan dengan berbagai cara. Gautam Chakraborty menjelaskan bahwa teks analis dapat dimanfaatkan pada CRM. Yang pertama, data tidak terstruktur untuk pelanggan individu mungkin berguna dalam meningkatkan akurasi model prediktif. Analisis teks banyak digunakan untuk perutean otomatis. Aplikasi terkenal dari perutean otomatis adalah penerusan email dan deteksi spam. Root cause analysis atau RCA adalah metode pemecahan masalah yang mencoba mengidentifikasi akar penyebab kesalahan atau masalah. Teks analis dari layanan pelanggan atau catatan keluhan mungkin dapat menggunakan masalah yang menjadi akar masalah. Trend analis adalah metode untuk memahami bagaimana entitas tertentu berubah selama suatu periode waktu. Sentimen analis. Tujuan dari analis data tekstual adalah untuk memperoleh pemahaman tentang apa yang dirasakan oleh pelanggan terhadap sebuah produk dan perusahaan. Selanjutnya ada analisis big data. Analisis big data dapat membantu manajer membedakan sinyal penting atau pertanda tren dan perubahan. Solusi big data yang muncul akan memungkinkan perusahaan menganalisis data pelayanan pelanggan seperti transkrip pertanyaan call center, blog, tweet, dan papan diskusi untuk mengidentifikasi masalah layanan kritikal secara real time dan merespon dengan cepat. Big data memiliki karakteristik 3V, yaitu yang pertama volume. Merupakan sebagian besar big data terdiri atas data tidak terstruktur. Skala dan pertumbuhan dari data tidak terstruktur ini sangat masif sehingga melebihi kemampuan penyimpanan data dan solusi analitik tradisional. Volume data meningkat secara dramatis. Yang kedua ada variety. Merupakan big data yang diperoleh dari sumber-sumber baru yang mungkin belum pernah ada sebelumnya. Proses analisa data tradisional untuk data terstruktur tidak dapat mengatasi heterogenitas dari big data yang mencakup email, media sosial, video, dan gambar. Yang terakhir ada yang kedua ada velocity, yaitu big data tidak hanya berupa sekelompok data, melainkan data yang dinamis dan selalu berubah secara real time. Selanjutnya ada melaporkan hasil analisa CRM. Terdapat 3 cara untuk melaporkan hasil analisa CRM. Yang pertama ada standard report, yaitu pelaporan dapat berupa daftar informasi sederhana seperti pendapatan tahunan hingga laporan yang lebih canggih tentang matriks kinerja tertentu. Sebagian besar teknologi CRM memungkinkan pembuatan laporan berkala secara otomatis. Laporan dapat distandarisasi atau berbasis query. Standar laporan biasanya diintegrasikan ke dalam aplikasi perangkat lunak CRM, tetapi seringkali membutuhkan penyesuaian agar sesuai dengan kebutuhan organisasi. Yang kedua ada online analytical processing atau OLAP. Merupakan teknologi yang memungkinkan data yang disimpan di data mart untuk dianalisis dan dilakukan secara ad hoc, menggunakan proses seperti slice and dice, drill down, dan roll-up. Data mart adalah himpunan data yang disimpan di gudang data yang lebih besar. Himpunan data mencerminkan tanggung jawab unit bisnis, departemen, atau tim yang memiliki data mart. Yang ketiga ada data mining, yaitu penerapan analitik deskriptif dan prediktif terhadap kumpulan data untuk mendukung fungsi pemasaran, penjualan, dan layanan. Meskipun data mining dapat dilakukan pada database operasional, lebih umum diterapkan pada kumpulan data yang lebih stabil yang disimpan di data mart atau di gudang. Kecepatan pemrosesan data yang lebih tinggi mengurangi biaya penyimpanan dan paket analitik yang lebih baik telah membuat data mining lebih menarik dan ekonomis, serta volume data yang lebih besar telah membuat data mining lebih berguna. Selanjutnya ada contoh penerapan data pelanggan pada perusahaan. Untuk contoh yang pertama adalah perusahaan Starbucks.
Starbucks menggunakan informasi data untuk membantu menyesuaikan menu dan penawaran produknya dengan preferensi konsumen. Misalnya, saat mengerjakan lini produk makanan dasar seperti K-Cups dan minuman kemasan, Starbucks menggunakan informasi dari toko serta survei statistik klien untuk memilih item mana yang akan dibuang. Satu temuan adalah bahwa banyak konsumen teh tidak memasukkan gula ke dalam teh mereka, sehingga Starbucks membuat 2 cangkir teh tanpa manis. Starbucks memperkuat kapasitasnya untuk memanfaatkan informasi dalam mendorong menunya dengan lembar menu baru yang lebih canggih. Starbucks mulai mengunjungi lembar baru yang telah terkomputerisasi. Dengan adanya data dari pelanggan, Starbucks membuat menu pilihan di setiap negara dengan dasar data pelanggan di negara tersebut yang memiliki gaya hidup atau memiliki preferensi masing-masing. Seperti di Jepang, tersedia menu Sakura Blossom cream latte. Di Amerika Latin ada churros cappuccino, dan di Korea Selatan ada soda lemon yang dicampur buah persik dan jus. Sedangkan di Indonesia ada varian minuman rasa mangga yang lebih diminati oleh konsumen di negara kita. Seperti yang kita ketahui, Amazon merupakan perusahaan salah satu yang paling besar di dunia. Mereka memanfaatkan big data dalam layanannya dengan mengumpulkan data individual tentang penggunaan situs web oleh setiap pelanggan, seperti apa yang mereka cari, apa yang mereka beli, item apa yang mereka lihat, ulasan mana yang mereka tinggalkan, dan lokasi mereka. Dengan menganalisis big data, Amazon dapat memberikan pengalaman situs web yang lebih baik kepada setiap pengguna individu, yang menghasilkan peningkatan penjualan. Misalnya dengan mengumpulkan informasi tentang lokasi pelanggan, mereka dapat memilih dengan lebih baik dari gudang mana pesanan akan dikirim, yang menghemat waktu pengiriman dan menghasilkan pengalaman pelanggan yang lebih positif. Berikut adalah beberapa cara Amazon memanfaatkan data pelanggan mereka. Yang pertama adalah personalized recommendation system. Ini merupakan mesin yang menganalisis barang mana yang baru saja pelanggan beli, yang ada di keranjang belanja online atau di wishlist pelanggan. Barang mana yang telah pelanggan periksa dan pelanggan sukai, dan barang mana yang dicari oleh mereka. Pengetahuan tersebut digunakan untuk menyarankan produk tambahan yang dibeli oleh konsumen. Misal, setiap kali pelanggan menyimpan barang ke keranjang belanja online, mereka juga akan disarankan untuk membeli barang yang serupa yang dibeli oleh konsumen lain. Kemudian selanjutnya adalah recommendation system through Kindle Highlight. Konsepnya mirip dengan recommendation system sebelumnya, hanya saja ini digunakan khusus untuk buku. Amazon bisa memeriksa istilah apa yang akan ditampilkan ke Kindle, dan kemudian memutuskan apa yang ingin pelanggan pelajari dari istilah tersebut. Mereka kemudian dapat memberi pelanggan lebih banyak saran tentang e-book dan rekomendasi buku. Kemudian ada one click ordering. One click ordering itu adalah fitur yang dipatenkan yang diaktifkan secara otomatis saat pelanggan melakukan pemesanan pertama dan memasukkan alamat pengiriman dengan metode pembayaran. Pelanggan memiliki waktu 30 menit dengan memilih one click shopping, di mana pelanggan dapat mengubah pikiran tentang transaksi tersebut. Setelah itu produk akan dibayarkan secara otomatis melalui metode pembayaran yang dipilih dan kemudian dikirimkan ke alamat pelanggan. Kemudian ada anticipatory shipping model. Ini merupakan model pengiriman antisipatif milik Amazon yang menggunakan big data. Tugasnya adalah memprediksi barang yang kemungkinan besar akan dibeli pelanggan, kapan pelanggan dapat membelinya, dan di mana barang tersebut mungkin diperlukan. Barang dikirim ke pusat distribusi atau distributor lokal, sehingga setelah pelanggan memesannya, barang tersebut akan tersedia untuk pengiriman. Amazon menggunakan analitik prediktif untuk meningkatkan penjualan retail dan keuntungan laba, sehingga meningkatkan waktu pengiriman atau mengefisiensi waktu pengiriman dan biaya keseluruhan. Kemudian ada supply chain optimization. Karena pelanggan perlu mengirimkan setiap pembelian dengan mudah, mereka juga bekerja sama dengan pemasok dan mencatat inventaris yang mereka miliki. Amazon menggunakan sistem big data untuk memilih gudang terdekat dengan pengecer atau dengan biaya pengiriman sebesar 10 hingga 40%. Faktanya, dalam hal ini teori graf membantu memutuskan yang namanya jadwal pengiriman, jalur, dan pengelompokan barang terbaik untuk lebih mengurangi biaya pengiriman. Teori graf ini sudah dibentuk dalam kode dan algoritma. Selanjutnya ada price optimization. Ini merupakan salah satu penggunaan analisis matematis oleh perusahaan untuk menentukan bagaimana pelanggan akan merespon harga yang berbeda untuk produk dan layanannya melalui saluran yang berbeda. Ini juga digunakan untuk menentukan harga yang ditentukan oleh perusahaan, apakah akan memenuhi tujuan seperti memaksimalkan laba operasi dan lain-lain. Data juga digunakan dalam pengoptimalan harga yang dapat mencakup data survei, biaya operasi, inventaris, dan harga historis serta penjualan. Kemudian setelah itu harga ditetapkan sesuai dengan pengoperasian situs web, penetapan harga saingan, kualitas barang dagangan, harapan pelanggan, latar belakang penjualan, margin, keuntungan yang diantisipasi, dan banyak pertimbangan lainnya. Selanjutnya adalah Alexa Voice Recording. Ketika pelanggan memiliki Echo atau Echo Dot atau Smart Assistant di rumah, itu berfungsi sebagai mata dan telinga untuk Amazon, karena perangkat manggil tersebut merupakan
produk khusus Amazon. Ecodot ini mampu memberikan informasi dari internet, memesan barang atas nama pelanggan, kemudian bertindak sebagai asisten virtual. Suara-suara pelanggan saat berinteraksi dengan Echo atau Ecodot akan direkam dan disimpan di server Amazon. Data ini digunakan untuk memberikan hasil yang lebih baik dan akurat kepada pengguna. Amazon menggunakan suara rekaman pelanggan tersebut untuk membuat pengenalan suara dari mesin Alexa tersebut sesuai dengan beragam pengguna dan memahami nada dan dialek yang berbeda-beda. Kemudian yang selanjutnya ada Amazon Web Services. Dengan menggunakan Amazon Web Services, perusahaan cloud computing yang diluncurkan oleh Amazon ini tahun 2006, setiap orang dapat membangun sistem big data yang fleksibel dan melindunginya tanpa menggunakan peralatan atau pemeliharaan infrastruktur. Perusahaan dapat memanfaatkan Amazon Web Service dengan menggunakannya untuk mengevaluasi profil konsumen, kebiasaan belanja, dan informasi yang relevan lainnya untuk melakukan berbagai hal. Misalnya, penjualan silang barang klien secara lebih efisien dengan cara yang mirip dengan Amazon. Lalu kita sudah berada di penghujung materi, yaitu kesimpulan. Dari materi yang telah dipaparkan dapat disimpulkan bahwa database pelanggan adalah kumpulan data yang relevan terkait dengan informasi yang dikumpulkan dari masing-masing pelanggan yang ada dan potensial. Terdapat beberapa jenis data pelanggan seperti data yang terstruktur dan tidak terstruktur. Juga terdapat beberapa cara dalam menyimpan, mengelola, mengintegrasikan, dan mengembangkan data pelanggan. Setiap cara memiliki peran dan fungsi masing-masing yang saling berkaitan. Memahami database secara keseluruhan dapat membantu perusahaan memahami pelanggan, memberikan layanan atau produk yang tepat sasaran, dan mengembangkan produk sesuai dengan perkembangan konsumen yang direpresentasikan melalui data. Dengan begitu, peran database menjadi vital karena bagi perusahaan dapat berkaitan langsung dengan perkembangan dan kemajuan dari perusahaan.